Keduanya, Aisyah, Hafsah, sini. Kalian berdua cemburu sama Zainab, kalian fitnah madunya, kalian bilang madunya basi, bau badan aku bau. Aku sudah diberitahu oleh Allah tentang perihal sifat kalian ini. Waduh, langsung Aisyah tadi itu yang ngapa kau mau gitu lah. Akhirnya Rasulullah mengatakan kalian berdua minta maaf kepada Zainab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Di pengajian sebelumnya kita sudah membahas sebagian tentang kisah cinta Rasulullah SAW dengan Ummul Mukminin Aisyah, dan saat ini akan kita lanjutkan kembali bagaimana terkadang kecemburuan dari Ummul Mukminin Aisyah ini memuncak sehingga mengajak istri yang lain untuk berkomplot. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan pernah Rasulullah SAW ini bertamu ke rumah Zainab binti Jahsh. Ini juga istri beliau. Jadi waktu di rumah Zainab ini, Rasulullah tentu disuguhkan minum oleh Zainab, dan minum yang disukai Rasulullah itu adalah madu. Dikasihlah oleh Zainab ini Rasulullah madu. Nampak oleh Aisyah dari jauh, cemburu Aisyah. Nah, Aisyah cemburu. Setelah itu Hafsah datang ke tempat Aisyah, melihat wajah Aisyah cemberut. Hafsah kemudian nanya, Aisyah kenapa? Kata Aisyah, sakit hati aku lihat Zainab nih, lihat pandai betul dia membawa hati Rasulullah. Nah, kita kompak berdua yuk, kata Ummul Mukminin Aisyah kepada Ummul Mukminin Hafsah. Kompaknya gimana? Nah gini, siapapun yang ditemui Rasulullah setelah dia dari rumah Zainab, maka kita katakan, ya Rasulullah, kenapa bau badanmu seperti magafir? Magafir ini sejenis dedaunan yang busuk baunya. Terus nanti kita bilanglah, dari mana kau tadi ya Rasulullah? Misal dia bilang dari rumah Zainab, kita katakan, minum pula tadi di sana. Iya, ada minum segelas madu. Madu basi mungkin dia Rasulullah, makanya badanmu menjadi bau seperti ini. Oke, sip Hafsah. Oke, sip. Nah, berkomplot di berdua nih. Kemudian setelah Rasulullah dari rumah Ummul Mukminin Zainab, maka Rasulullah ternyata pergi ke rumah Hafsah. Sampai di rumah Hafsah, Hafsah langsung acting menutup hidungnya. Kenapa kau menutup hidung, Hafsah? Badanmu bau magafir ya Rasulullah. Waduh, Rasulullah betul-betul malu. Malu kenapa? Rasulullah itu wangi, orang yang suka dengan wewangian, sekarang dibilang bau. Nah, Rasulullah betul-betul malu jadinya. Masa iya Hafsah, aku bau? Betul ya Rasulullah, kau bau magafir. Dari mana kau tadi Rasulullah? Dari rumah Zainab. Minum pula tadi di sana. Iya, ada minum segelas madu. Madu basi mungkin dia Rasulullah. Nah, Rasulullah langsung mikir dia, apa iya gara-gara madu tadi? Selesai dari rumah Hafsah, Rasulullah pergi ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Nah, Ummul Mukminin Aisyah berbuat sama, menutup hidung. Tadi aku ke rumah Hafsah nutup hidung juga, katanya aku bau magafir. Kau nutup hidung emangnya kenapa? Kau bau ya Rasulullah, kau bau magafir. Waduh, berarti betul Hafsah nih. Memangnya kau dari mana tadi Rasulullah? Dari rumah Zainab. Minum pula dari di sana. Iya, ada minum segelas madu aja aku minum. Zainab nih betul lah. Masa iya madu basi yang diberinya kepada Rasulullah?
Karena dua yang udah ngomongin bau badan Rasulullah tuh bau, maka Rasulullah berkata, mulai hari ini hukum minum madu itu haram. Nah, disinilah Rasulullah mengharamkan madu. Tidak lama berserang, turunlah malaikat Jibril membawa ayat, yaitu surah At-Tahrim ayat 1 sampai 4. Nah, ditegur Rasulullah oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi ardata azwajik. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang aku halalkan? Oh, marah Allah. Madu itu halal, kenapa kamu haramkan? Kau ingin membuat senang hati istri-istrimu? Jadi setelah ayat ini turun, Rasulullah langsung manggil dua-duanya. Aisyah, Hafsah, sini. Kalian berdua cemburu sama Zainab, kalian fitnah madunya, kalian bilang madunya basi, bau badan aku bau. Aku sudah diberitahu oleh Allah tentang perihal sifat kalian ini. Waduh, langsung Aisyah tadi itu yang ngapa kau mau gitu lah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalian berdua minta maaf kepada Zainab. Disuruh dua-duanya minta maaf. Jadi apakah Rasulullah masalah fitnah seperti Rasulullah marah? Enggak. Ternyata kadang kecemburuan itu membuat orang bersekongkol. Jadi tidak selamanya memfitnah itu ternyata sesuatu hal yang buruk juga gitu. Tidak terlalu fatal lah. Padahal ini kan lumayan fatal nih sebenarnya kan, sampai Rasulullah nanti marah kepada Zainab. Tapi karena sudah dikasih tahu Allah, Rasulullah tersenyum aja. Dua-duanya kalian minta maaf, pergi ke tempat Zainab. Nah, jadi kadang ada persekongkolan dalam rumah tangga Rasulullah ini ya. Jadi, dan ini semua tertulis di dalam sejarah. Nah, jadi jangan kita kira bahwa rumah tangga Rasulullah itu tidak mempunyai masalah. Cuman banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang mungkin bagi orang sekarang ini istri udah fatal nih kelakuannya. Tapi ternyata ketika kita mempelajari sirah Rasulullah, hal-hal yang menurut kita pada saat ini menyebabkan perceraian, pada masa Rasulullah itu enggak. Betul-betul Rasulullah itu menjadi suami yang mengayomi istri-istrinya. Nah, tetapi Ummul Mukminin Aisyah ini jauh lebih cemburu kepada Ummul Mukminin Khadijah. Padahal Ummul Mukminin Aisyah tidak kenal dengan Ummul Mukminin Khadijah dan tidak pernah bertemu. Tapi Ummul Mukminin Aisyah sangat cemburu kepada Ummul Mukminin Khadijah. Kadang Rasulullah tersebut-sebut dia nama Ummul Mukminin Khadijah ini, sampai sakit hati Ummul Mukminin Aisyah. Bahkan pernah ada perempuan masuk ke rumah, suaranya tuh mirip dengan Ummul Mukminin Khadijah. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Nampak terkejut Rasulullah, dia berdiri menyambut. Ya Allah, ternyata engkau halah. Jadi rupanya bukan suara itu adalah suara dari saudara Ummul Mukminin Khadijah. Nah, pada hari yang lain pernah ada nenek-nenek yang datang ke rumah Rasulullah. Kaget Ummul Mukminin Aisyah, perlakuan Rasulullah itu istimewa terhadap nenek ini. Betul-betul disambut, betul-betul diajak ngobrol. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah bertanya, siapa nenek itu ya Rasulullah? Kok begitu betul kau menyambutnya? Nenek itu pernah mengunjungi ketika aku masih bersama Ummul Mukminin Khadijah. Nah, orang yang pernah mengunjungi aja saat Rasulullah bersama Ummul Mukminin Khadijah jadi perlakukan itu istimewa oleh Rasulullah. Itu yang membuat Ummul Mukminin Aisyah sangat cemburu kepada Ummul Mukminin Khadijah. Sampai ketika kecemburuan Ummul Mukminin Aisyah menggelegak, apa kata dia kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, untuk apa juga kau ingat-ingat Khadijah itu? Dia hanya seorang orang perempuan tua, sementara Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, maksudnya dirinya. Maka Rasulullah menasihati Ummul Mukminin Aisyah, wahai Aisyah, tidak satu pun di antara kalian yang bisa menandingi Khadijah.
Dia benarkan risalahku di saat orang mendustakan aku. Dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak mau membantu aku. Dan dari Khadijah, aku mempunyai beberapa orang anak Aisyah. Nah, sejak itu terkejut Ummul Mukminin Aisyah, dan Ummul Mukminin Khadijah tidak mau lagi menyinggung masalah kecemburuan yang bersama Ummul Mukminin Khadijah. Nah, itu hebatnya Rasulullah, sekalipun istri udah meninggal tetap dibelain. Jadi kita itu memang ya wajib membela istri. Jangan sampai kita benam-benamkan istri kita. Ini kadang udah meninggal istri pertamanya, menikah dengan istri yang kedua. Nah, itu yang pertama ini habis dijelek-jelekin. Memang beda, dek nih, dek bikin kopi, dek mendiang kakak dulu. Kalau bikin kopi ini sering mual perut abang. Adek pas betul tak keranggul azab lah yang udah meninggal kena ya. Nah, jadi ini luar biasanya Rasulullah dalam membela kehormatan istrinya dan menasihati istri yang lain. Nggak ada Rasulullah bilang, jangan masuk hati Aisyah, kaulah yang paling cantik. Nah, nggak ada yang menandingi kecantikan kau. Tidak ada. Rasulullah yang langsung marah Rasulullah. Jadi ini yang saya maksudkan, Rasulullah itu lembut, tetapi dia akan tegas di mana kalau istri sudah menyimpang dari syariat. Nah, kemudian kita lihat lagi kemesraan Rasulullah SAW. Rasulullah itu sering minum itu di bekas bibir Ummul Mukminin Aisyah. Nah, itu jadi satu tempat minum itu berdua, di mana bibir Aisyah di gelas itu, di situ pula lah bibir Rasulullah. Nah, ini pula sisi cintanya Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Makanya para sahabat di dalam riwayat disebutkan kalau ngantarin apa-apa itu hadiah, makanan itu sering ketika Rasulullah berada di rumah Ummul Mukminin Aisyah. Nah, ini yang membuat istri-istri yang lain gusar. Mereka berkumpul di rumah Ummu Salamah. Waktu mereka berkumpul itu mereka katakan, ya Rasulullah, berlaku adil lah ya Rasulullah. Masa ketika pas di rumah Aisyah saja sahabat-sahabatmu mengantarkan hadiah, di rumah kami kok nggak pernah? Kecil hati kami ini Rasulullah, kami ini kan istri juga, kenapa kok di rumah Aisyah baru mereka ngantar makanan? Ketika itu diutarakan oleh istri-istri yang lain, maka Rasulullah mengatakan, jangan kalian sakiti aku gara-gara Aisyah. Wahai Ummu Salamah, tidak ada wahyu yang turun kepadaku dalam pakaian kecuali ketika aku berada di rumah Aisyah. Nah, maksud Rasulullah tuh, wahyu itu hanya turun setiap kali Rasulullah berada di rumah Ummul Mukminin Aisyah. Baru terdiam istri-istri yang lain. Jangan kalian sakiti aku gara-gara Aisyah. Kalian jangan sampai mengatakan bahwa aku ini tidak adil. Perlu kalian ketahui, wahyu hanya turun ketika aku berada di rumah Aisyah. Nah, itu pula kedudukan Ummul Mukminin Aisyah. Makanya istri yang lain ya udahlah, diam aja. Untuk tuntutan itu mereka tidak bisa untuk masuk lebih dalam lagi, karena Rasulullah udah ngomong jangan kalian sakiti aku karena Aisyah. Nah, di masalah lain pernah terjadi lagi nih di hadis yang berikutnya. Setiap kali Rasulullah itu punya masalah, Rasulullah itu lebih cenderung menceritakannya kepada Ummul Mukminin Aisyah, tidak kepada istri-istri yang lain. Jadi ada pembicaraan apapun, masalah umat, masalah pemerintahan, masalah sahabat, itu lebih sering Rasulullah itu ceritanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Nah, ini juga memantik kecemburuan istri-istri yang lain. Nah, istri-istri yang lain ini berkomplot lah, ngomong sama Fatimah, Fatimah tolonglah Fatimah kasih tahu sama Rasulullah, kalau mau cerita itu kan kami juga istrinya, ceritakan juga lah sama kami. Kenapa kok hanya ke Aisyah saja berceritanya? Pergilah Fatimah ke rumah Rasulullah yang saat itu sedang bersama Ummul Mukminin Aisyah. Wahai ayah, aku diutus oleh istri-istrimu ayah untuk mempertanyakan kenapa kalau ada masalah itu lebih sering ceritanya ke Aisyah daripada kepada istri yang lain. Rasulullah hanya mengatakan kepada Fatimah, Fatimah, cintailah orang yang ayahmu cintai. Nah, ngerti Fatimah, udah kamu nggak usah ikut campur gitu. Akhirnya Fatimah balik ke istri-istri yang lain.
Nih, udah aku sampaikan tadi, tetapi Rasulullah menjawabnya seperti ini. Nah, istri-istri yang lain nggak mau menyerah. Akhirnya ditunjuklah di antara kalian yang sama cantiknya sama Aisyah siapa? Zainab. Nah, Zainab, kau yang pergi ke sana. Nah, pergilah Zainab ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Saat itu Rasulullah lagi duduk berdua, Zainab langsung nyerang. Nah, lihat nih. Ini hadisnya sahih loh. Istri Rasulullah nyerang istri yang lain. Apa kata Zainab? Kenapa kau hanya bercerita dengan Aisyah? Apa betullah kelebihannya? Kenapa kau tidak mau menceritakan kepada kami? Panjang lebar Ummul Mukminin Zainab marah-marah. Ummul Mukminin Aisyah hanya diam. Setelah panjang lebar Zainab binti Jahsh menyerang, maka Rasulullah melirik ke arah Ummul Mukminin Aisyah. Jawab Aisyah. Maka dijawab oleh Aisyah semua yang disampaikan oleh Zainab, dan membuat Zainab terdiam. Maka kata Rasulullah, inilah yang membuat dia lebih daripada kalian. Makanya aku cenderung menceritakan masalah kepada Aisyah. Nah, akhirnya Zainab ngalah. Maka kata Zainab kepada istri-istri yang lain, memang ya, Aisyah itu cerdas. Memang layak untuk dijadikan Rasulullah tempat untuk bercerita. Jadi kita ini kadang ada yang bisa kita ceritakan ke istri kita, nyambung dia. Ada juga yang enggak gitu. Jadi makanya Rasulullah lebih cenderung memilih Ummul Mukminin Aisyah kalau untuk tempat dia bercerita. Bukan berarti merendahkan istri yang lain. Masing-masing mereka memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Jadi nanti kita akan bahas juga masing-masing istri Rasulullah ini, mereka memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Nah, itu yang harus kita tahu, bahwa kita ini diberikan Allah talent yang berbeda-beda, dan disitulah kita saling mengisi. Mana yang kurang di orang ada di kita, yang kurang di kita juga orang yang bisa mengisinya. Nah, sampailah sebuah peristiwa besar terjadi yang dialami oleh Ummul Mukminin Aisyah. Waktu itu perang Bani Mustalik namanya. Waktu perang Bani Mustalik ini, Ummul Mukminin Aisyah itu ditempatkan oleh Rasulullah di atas sedekap, namanya, di atas punggung unta. Waktu perjalanan pulang dari perang Bani Mustalik ini, Ummul Mukminin Aisyah pengen buang air. Nah, waktu turun pertama itu para sahabat tahu Ummul Mukminin Aisyah turun. Tetapi begitu selesai buang hajat, Ummul Mukminin Aisyah naik ke sedekap itu. Dirasanya lehernya ternyata kalung pemberian Rasulullah tertinggal. Nah, Ummul Mukminin Aisyah turun. Waktu turun yang kedua ini tidak ada sahabat yang melihat. Jadi perkiraan sahabat bahwa Ummul Mukminin Aisyah ini sudah ada di atas punggung unta itu. Maka rombongan pun pergi meninggalkan Ummul Mukminin Aisyah. Jadi Ummul Mukminin Aisyah selesai nyari kalung, dilihat rupanya orang nggak ada. Ummul Mukminin Aisyah duduk diam di tempat dia tertinggal. Nah, rombongan terus menjauh. Nah, Ummul Mukminin Aisyah berharap mudah-mudahan ada yang lihat sedekap punggung unta itu, dia menjemput dia kembali. Ternyata ditunggu cukup lama nggak ada. Nah, alhamdulillahnya masih ada satu orang sahabat yang tertinggal di belakang, namanya Safwan bin Mu'attal. Melihat Ummul Mukminin Aisyah, apa kata Safwan bin Mu'attal? Wahai Ummul Mukminin, engkau tertinggal? Iya Safwan. Kalau begitu naiklah ke punggung kudaku, biar aku jalan di depan. Nah, Safwan di depan mengiring kuda itu, Ummul Mukminin Aisyah di atas punggung kuda. Begitu sampai di Madinah, nah semua orang kan melihat tuh kedatangan Ummul Mukminin Aisyah dengan Safwan. Mereka mengatakan, Ummul Mukminin Aisyah telah berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Dan yang mengatakan ini pertama kali adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sholat jamaah, perang ikut, tetapi dia sangat benci kepada Rasulullah. Jadi yang harus kita waspadai, sekali lagi ini pernah saya sampaikan, waspadai itu justru sebetulnya orang yang di dekat kita. Kalau kita sukses, jangankan netizen, kawan dekat kita aja belum tentu mereka suka.
Dari mulut mereka keluar alhamdulillah, tapi hati mereka sakit lihat kita. Nah ini terjadi. Orang-orang dekat Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dekat dia sama Rasulullah. Dia inilah yang menyebarkan Ummul Mukminin Aisyah selingkuh dengan Safwan, selingkuh. Pokoknya sampai Rasulullah dingin sama Ummul Mukminin Aisyah. Nggak dijenguk Ummul Mukminin Aisyah, risawati Rasulullah. Sampai Rasulullah meminta beberapa orang sahabat untuk bermusyawarah. Nah, lihat Rasulullah aja mau dia mengajak musyawarah ketika dia ada masalah. Waktu itu yang hadir adalah Abdullah bin Rawaha, Ali bin Abi Thalib. Nah, kedua sahabat ini mengatakan tidak mungkin ya Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah melakukan pekerjaan sekeji itu. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini makin gencar, dia bilang, istri-istri Rasul aja tapi kelakuan nggak bagus. Nah, nyebarlah, orang percaya, sampai Rasulullah pun percaya. Rasulullah risau, tidak ada ayat yang turun mengenai ini. Dipanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Kau ada saksi enggak menuduh istri aku berbuat keji? Tidak perlu saksi lagi itu ya Rasulullah. Udah jelas dia pertama turun, janjian dia sama Safwan. Itu pura-pura masuk dia, kita lengah turun dia. Jadi kayak iya gitu, cara dia menyampaikan itu bagus. Waktu itu belum turun surah An-Nur menerangkan kalau kita nuduh orang berzina, itu mesti ada 4 orang saksi. Orang yang adil menyaksikan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, mesti ada 4 orang saksi. Artinya apa? Hati-hati nuduh orang berzina, karena itu tidak mudah mendatangkan 4 orang saksi yang adil, melihat pula masuknya kelamin laki-laki dan perempuan. Ini makanya hati-hati betul menuduh orang berzina. Di masa Imam Ahmad bin Hanbal, ada perempuan tukang mandikan jenazah. Dia waktu memandikan jenazah perempuan itu lengket tangannya ke tubuh jenazah itu dan tidak bisa dilepas. Udah macam-macam orang membaca, nggak bisa lengket nyatu dagingnya. Imam Ahmad bin Hanbal datang, kemudian bertanya sama perempuan ini, selama kau memandikan jenazahnya, apa yang terasa di hatimu? Apa yang kau katakan tentang dia? Tadi aku pukul-pukul badannya Imam sambil mengatakan dasar pelacur. Udah berapa orang laki-laki yang tidur sama kau nih? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apakah kau punya saksi 4 orang? Tidak Imam. Terus dari mana kau mengatakan bahwa dia berzina? Ya karena dia sering pergi sama laki-laki. Tahu nggak kau syaratnya nuduh orang berzina? Tahu Imam. Dan tahukah engkau hukuman bagi orang yang menuduh orang berzina tanpa bukti? Tidak tahu Imam. Cambuk 80 kali. Kalau kau mau lepas tanganmu, cambuk 80 kali. Akhirnya dicambuk 80 kali baru lepas. Nah, jadi jangan mudah-mudah kita nuduh orang berzina. Cuma kalau nampak indikasi orang akan berzina, lebih baik kita datangi dia, larang dia. Ini enggak, kadang ditunggunya orang itu dulu. Kita tunggu dia masuk dulu ke dalam kan. Habis itu 15 menit kan udah mulai main dia tuh, baru nanti Pak RW manjat. Nah Pak RW manjat, Pak RT ngomong dari bawah, udah nampak Pak RW, belum lagi Pak RT, akhirnya ngintip-ngintip jadinya kan. Ribut lah. Seperti itu. Akhirnya sengaja mencari-cari kesalahan orang jadinya, padahal bisa dicegah. Nah itu yang banyak terjadi di masyarakat kita. Ditunggunya orang punya aib dulu baru digrebek ya. Nah ini yang nggak boleh, dalam Islam itu nggak boleh. Lebih baik mencegah gitu. Lebih baik mencegah. Nah, Rasulullah akhirnya datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Begitu datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah, apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, jika engkau melakukan perbuatan keji itu, minta ampunlah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tapi jika tidak engkau melakukannya, semoga Allah membersihkan dirimu dari tuduhan ini. Apa jawaban Ummul Mukminin Aisyah? Demi Allah, aku tidak akan pernah bertobat dari apa yang baru saja kau ucapkan ya Rasulullah. Aku tidak akan pernah mau bertobat. Demi Allah ya Rasulullah, Allah mengetahui bahwa aku tidak melakukan hal itu. Nah, jadi di sini kita melihat istri boleh kok membantah suami. Kalau dia dalam keadaan benar, kan dibantahnya Rasulullah ini.
Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan pernah mau bertobat dengan apa yang kau katakan, karena Allah tahu aku tidak melakukannya. Dan jika aku mengingkari bahwa aku tidak melakukan itu, kau pasti juga tidak akan percaya ya Rasulullah. Kalaupun aku bilang tidak saat ini, kau tidak akan percaya. Aku hanya bisa berkata seperti apa yang dikatakan Yusuf. Maka kesabaran yang baik itulah untukku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kau ceritakan. Jadi para suami, kalau istri membantah itu biasa, apalagi di dalam keadaan benar. Belum Rasulullah beranjak terlalu jauh, turunlah surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong ini Muhammad adalah dari kalangan kamu juga. Jadi dari tunjukkan Allah, ini tidak buruk bagimu Muhammad, tapi ini baik. Baiknya apa? Akhirnya Rasulullah tahu tidak semua orang yang di dekatnya itu yang sayang kepadanya, yang suka dengan sikap Rasulullah ini. Iri hati mereka, dengki. Nah, dengan turunnya ayat ini, bersihlah Ummul Mukminin Aisyah dari segala tuduhan yang dilontarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kita lihat nih, sampai kata Rasulullah, Jibril turun melihat sendiri Ummul Mukminin Aisyah. Ia pun tahu betapa tinggi kedudukan wanita itu di sisi Rasulullah. Lalu malaikat Jibril berkirim salam dan menyampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah. Sampai dikatakan Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah, wahai Aisyah, Jibril menyampaikan salam untukmu. Waktu Nabi sakit ketika menjelang maut, itu Rasulullah ngomong ke istri-istri yang lain, izinkan Aisyah yang merawat. Begitulah keutamaan Ummul Mukminin Aisyah. Nah, akhirnya istri yang lain setuju untuk memberikan Rasulullah dirawat oleh Ummul Mukminin Aisyah. Nah, setelah Rasulullah meninggal itu, sampai seluruh sahabat sangat faham Ummul Mukminin Aisyah yang paling dalam ilmu agama, syair, orasi, memandang nasab orang, dia lebih paham. Dan Ummul Mukminin Aisyah ini menurut sahabat dia memiliki dan menguasai 2200 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai para sahabat yang laki-laki mengatakan, pokok kalau kami lagi buntu, pasti kami akan mendapat jawabannya dari Ummul Mukminin Aisyah. Inilah kelebihan Ummul Mukminin Aisyah, sampai di dalam kitab Al-Isti'ab Ibnu Abdul Bar menegaskan, Ummul Mukminin Aisyah adalah satu-satunya orang di masanya yang ngerti di bidang fikih, pengobatan, dan syair. Jadi bahkan sahabat pun belajar dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Semoga ini bermanfaat. Kita akan nanti nyambung lagi Rasulullah bersama istri yang keempat, yaitu Ummu Salamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.